Kalau kamu pernah nggak lagi pengen terus kamu ditolak sama suami? Enggak sih, kebanyakan justru kayaknya suami. Jadi kuncinya harus sama-sama doyan intinya. Sampai ke hubungan seksual pun dia juga ngomong, aku tuh butuh nih paling enggak 2 hari sekali lah. Atau misalnya paling lama 3 hari sekali lah. Jangan sampai lebih dari itu, karena kalau cowok tuh ada kebutuhan. Halo Mama and Dad, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin, seksolog klinis di Boba atau Bobok Bareng. Apa kabar Soraya Larasati? Halo Mbak, alhamdulillah baik. Mas Doni apa kabar? Baik, baik Mbak. Makasih ya mau diundang ke sini ya. Iya, judulnya tadi seru ya, judulnya. Boba. Boba ya. Bobo Kita bareng. bobok bareng. Ini bobo bareng Literally gitu. bobo bareng ini di tempat tidur ya. Berbagi tentang bobok bareng gitu Iya ya. benar-benar. Ini sudah menikah dari 2012. Iya 2012 ya kita married ya di bulan Juli ya, 15 Juli. Iya. Terus berarti sekarang kan karena belum Juli, jadi baru mau 10 tahun. Baru mau 10 Oh, tahun. dekade ya kita ya. Udah mau 1 dekade. Alhamdulillah. Terus bagaimana pendapat kalian bahwa seks itu adalah ibadah? Ya, kalau aku sih ngerasa seks itu ya memang udah suatu kewajiban ya kalau buat kebutuhan juga, kewajiban juga kalau udah pasangan suami istri ya. Karena kan emang ditakdirkan juga kita berpasangan itu punya keturunan gitu kan. Selain itu juga memang udah jadi kayak harus ada rutinitas sih harus ada sih, walaupun nggak harus kayak kita les ya seminggu 3 kali hari apa. Bukan maksa loh Mama and Dad. Ya pokoknya emang bener-bener ya kita emang lagi mau butuh ya udah gitu, dan harus saling mengerti gitu kan. Memang kalau misalnya kondisinya nggak memungkinkan gitu kan, atau waktunya mepet banget, kadang kan misalnya suami butuh gitu kan, abis itu tapi ternyata saya harus ada kerja, harus paham gitu. Jadi bukan berarti ego juga, kadang kan kalau laki-laki lebih ego ya, pasti mikir aduh pengen banget nih gimana dong ya. Kalau kamu pernah nggak lagi Komunikasi. pengen terus kamu ditolak sama suami? Enggak sih, kebanyakan justru kayaknya suami. Jadi kuncinya harus sama-sama doyan intinya. Sama komunikasi sih. Jadi kayak dia orangnya alhamdulillah tuh termasuk orang yang terbuka. Terbuka dalam arti dia bilang misalnya kayak laki-laki tuh itu tuh jadi suatu apa ya namanya? Kebutuhan, dan memang kayak ya apa ya namanya, gimana sih kamu Jadi ngomongnya? gini kan, kalau dalam agama kita kan diajarkan bahwa wanita itu adalah pakaian. Aku pun juga pakaian buat dia. Pakaian itu ibaratnya kan kita ibaratnya membutuhkan itu gitu kan, untuk dipakai gitu Iya, ya, iya. pakaian. Nah, pada intinya sih kalau namanya laki-laki pasti apalagi yang aktif berolahraga, terus menjaga kehidupan cara sehat segala macam gitu ya. Buru-buru aktif olahraga, nggak aktif olahraganya sayang sama pasangan pasti nafsu melulu ya. Ya ampun. Kebayangkan. Jadi Kebayangkan semua bapak-bapak sana amin, amin langsung begitu. tapi yang pasti kan ya kalau aku ibaratnya nilaiin ke dia, laki-laki tuh punya kebutuhan seperti ini gitu kan. Terus juga ya alhamdulillah istri juga ngerti, dia juga ngerti gitu. Jadi maksudnya kalau intinya kalau tidak mendapatkan kebutuhan, apalagi terlalu sering tidak mendapatkan, pasti akan mencari kebutuhannya di luar, ya kan pasti gitu. Jadi sama-sama intinya bukan karena takut gimana-gimana, tapi lebih Cari ke dalam dong. Iya, Iya. jadi gimana caranya ya kebutuhannya harus kita penuhi gitu ya, dengan memang ya komunikasinya sering gitu kan, ya kayak misalkan kan seks kan pasti kan nggak mungkin bosan kan gitu-gitu aja ya, kita juga sering cerita kita maunya gini, kita maunya gini. Oh gitu. Iya. Nah itu bagus sih gitu ya, kamu Harus bisa terbuka. evaluasi juga. Nah kadang intinya Oh, sih gimana nggak boleh belakangan ya, nggak si boleh drama? jaim sih sama pasangan. Nggak gitu. boleh, nggak Kita tertutup, nggak boleh jadi emang tertutup, harus kebuka, kita harus kebuka gitu. Ini Maunya kayak gini. gimana? Bukan pakai hashtag nih di bold ya tolong tulisannya, nggak boleh jaim sama pasangan. Importante ini nih. udah jadi suami istri ya kebutuhannya pengennya bagaimana, atau kadang suami pengennya istrinya tuh badannya kayak gimana, apalagi kita kan udah punya anak, melahirkan pasti badan udah nggak indah ya, tapi ya gimana kan kita effort ya. Untungnya kalau suami kan memahami, karena olahraga kan berproses, nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba badannya kayak kayak model gitu ya, tapi dia memahami itu dan dia ya menghargai itu dengan perubahan-perubahan yang, dan kita kan ada ikhtiarnya gitu, oh pengen olahraga, hidup sehat, terus badannya lama-lama ya sesuai dengan keinginan ya, berarti kita juga pahala kan menyenangkan suami dengan Gua pahala banget. daripada Pakai banget lagi dia. Langsung, kalau suami kan visual, kalau laki-laki visual banget, beda sama kita kan. Kalau kita kadang fisiknya nggak cakep-cakep banget tapi dia bisa dapetin hati kita kan, kalau perempuan kan udah happy. Jadi memang harus Gimana nikmati prosesnya dong Soraya? Kan begitu juga mesti dinikmati, kalau nggak mungkin kamu bisa seantusias Itu ini tadi kan? karena dia ngejarnya pahala kan buat diri dia itu. sendiri. Sama satu lagi ternyata pas udah rajin berolahraga, otomatis
otomatis kan bonus badan bagus, kita juga ternyata happy loh. Awalnya Seksi ya, enak yang ngeliat diri iya, sendiri pakai gitu baju ya. apa aja yang kita mau masih enak dilihat. Udah iya, terus kerasa kayaknya apa ya namanya percaya diri pasti. Percaya diri itu yang paling penting sih. Jadi kayaknya apa ya, lebih bisa lebih mencintai diri sendiri juga dengan kita terus sehat. Apalagi sekarang kan lagi pandemi, kayaknya olahraga butuh banget. Jadi kayak malah yang tadinya dia maksa-maksa awalnya suruh olahraga, sekarang malah aku kayak susah disuruh stop. Malah aku capek, besok mau lari gitu. Malah bisa ngelakuin gitu. Jadi kayak gitu. Beda temanya ya, memang kalau udah nikmatin ya udah gitu, semuanya jadi berasa kayak nggak terlalu usaha gimana-gimana banget lagi gitu ya. Jadi tadi tuh menarik gitu ya, pas lagi kan ada momen nih dimana yang tidak bisa terelakkan gitu ya. Betul. Nih sekali lagi ya disclaimer, ini saya tidak melakukan body shaming, tapi gitu ya kesulitan ada beberapa kali laki-laki ketika dari masa transisi nih abis melahirkan, terutama istri gitu ya, badannya kan berubah, ya iyalah hormon. Iyalah. Itu butuh waktu paling cepat tuh 6 bulan. Iya, Itu betul. kayak paling cepat banget. Iya. Kadang-kadang malah sampai setahunan gitu ya, kita Aku masih membawa itu. bertahun-tahun. Meskipun olahraganya udah mau pakai PT kayak apa kayak. Iya. Nah, yang namanya laki-laki adalah makhluk visual, betul gitu ya. Momen dia terangsang apa enggak itu kan nggak bisa dibohongin. Betul. Nah, ketika secara visual itu agak sulit untuk merasa tertarik pada pasangan gitu ya, berarti kan mesti ada faktor lain yang membuat tertarik. Itu gimana cara mengusahakannya itu sehingga bagaimana, membantu para bapak-bapak di luar Oke. sana, Pak suami, Karena saya supaya sempat tidak gede kasur frustrasi. ini enggak. Abis lahir gede banget. Jadi kalau saya sih yang pasti, saya pengen istri saya suka olahraga gitu ya untuk ini. Dia contohin dari Tapi yang paling kitanya. berat kan 6 bulan pertama nih Iya. baru habis melahirkan kan. Swing. Kita lagi support, begadang. kita support dong yang pasti. Contoh kita kan kita memperhatikan juga, kita selalu menjaga hidup sehat gitu ya. Dia juga otomatis kan kepancing. Nah terus juga pas lagi masa transisi, nggak tahu ya, mungkin itu tadi baik lagi. Ya saya doa gitu ya, misal lagi gimana gitu minta diberikan ibaratnya, ini beneran deh, kalau saya selalu doa gitu, jadikan hanya mata saya untuk istri saya gitu loh. Jadi nafsu saya hanya untuk jalan Allah gitu. Itu ngaruh sih buat Karena aku. gini, karena itu artinya kan manusiawi, menyadari bahwa kita nggak mungkin pakai kacamata kuda. Iya, Pernikahan bukanlah jalan supaya kita nggak selingkuh. Kita kan manusia, pasti ada yang lebih menarik, ada yang lebih seksi, ada yang lebih pintar dari pasangan kita, pasti, iya kan? pasti. Nah, ketika kita menjadi manusiawi dan kita surrender lah, istilahnya berserah gitu ya kepada Allah, karena oh iya nih, aku pasti ada godaan ke sana gitu. Karena ya keadaan seperti ini, ya berserah gitu. Tapi itu memang benar-benar mesti kesadaran Mesti. bahwa aku nih punya godaan. Kan ada yang aku takut ya, ini bukannya aku mau gimana-gimana ya Mbak Mendat ya, tapi saya malah lebih takut pada orang-orang yang enggak lah, aku tuh kuat Mbak Zoya, aku nggak akan mungkin tergoda. Aduh, aku malah ngeri yang begitu. Mendingan orang yang ya udah, Padanya aku ya. harus kuat gitu, aku mau doa, aku mau ikhtiar, aku mau begini, itu malah lebih anteng loh ngejalaninnya. Iya. Dibandingkan yang saya ini kuat, saya nggak gampang tergoda, saya orangnya semua gini, aduh aku bisa malah lebih deg-degan ya Iya, kan. manusiawi sih sebenarnya kalau tergoda atau mungkin ada yang berusaha menggoda juga itu pasti. Tapi kan kadang-kadang kita tahu kitanya. betul, tergantung kitanya. Semua nggak bisa dimulai kalau nggak dua-duanya gitu. Nggak mungkin yang satu udah ngejar banget juga yang satunya kalau nggak ya pasti dia dengan sendirinya nyerah gitu. Jadi kita emang harus tahu batasan dan tanggung jawab masing-masing aja sih. Jadi juga berusaha menghindari yang terlalu nyaman. Kadang kan biasanya tuh perselingkuhan tuh terjadi karena kita nyaman ya. Iya. Nyaman dengan sosok yang tidak bisa kita dapatkan di pasangan kita. Iya, atau sebenarnya nyaman karena dia punya sedikit gitu ya, satu atau dua kelebihan yang nggak dimiliki sama pasangan. Padahal pasangan kelebihannya 8. Iya. Tapi ya yang ini, ya yang 2 sih sebenarnya jadi ya kekurangannya dikit lah dibandingkan 8 kelebihannya gitu. Tapi kan orang suka ngelihat kekurangannya aja gitu ya. benar. Dan ada momen-momen tertentu yang ya kita lagi bete aja, lagi boring aja, lagi Iya. lemah aja gitu. Itu mesti diakuin ya. Aku sih pokoknya ngindarinnya adalah kalau punya masalah. Pasti ada masalah. Rumah tangga tuh kayaknya penuh masalah ya biasanya. Itu Bohong deh kalau nggak ada yang nggak punya ada yang masalah. adem ayem aja tuh nggak ada. Kalau nggak ada boba. Bener. Jadi nggak pernah cerita sih. Maksudnya dalam arti kalau kita punya masalah ya kita selesaikan berdua. Jadi mau sebete apapun, mau sekesel apapun, Kita omongin. selesain hari itu atau enggak ya pokoknya diselesain berdua, jangan dia cerita ke temen. Biasanya tuh soalnya gangguan itu ketika kita keluar yang maksudnya yang mendampingi kita itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah kita, yang ada malah menjerumuskan biasanya gitu. Kebanyakan kalau pengalaman dulu
sebelum nikah, justru pacaran-pacaran zaman dulu begitu. Makanya di pernikahan aku nggak mau sampai kita punya masalah, kita nggak perlu, mereka nggak akan bisa menyelesaikan. Sampai pintu kamar doang udah kita nggak ada kemana. Solusinya ya di kita berdua, mau diselesaikan apa enggak gitu. Yang ada kalau masukan-masukan kanan kiri depan belakang itu jadi merubah mindset yang tadinya harusnya nggak separah itu malah makin gitu parah. Ribet ya. Iya, jadi aku jadi berdua gitu, jadi nggak pernah sih menghindari, salah satunya itu sih untuk supaya nggak nyaman dengan orang lain. Kadang kalau kita ngobrol nyaman tuh bahaya biasanya. Iya, dan kadang-kadang gini loh, orang tuh nggak ada yang bangun pagi lalu gini, gue mau selingkuh. Iya, Nggak ada. Nggak ada. Tapi di tengah jalan, kok nyaman ya? Iya, Terus tau karena jadi, enggak lah gue cuma makan siang sama dia. Gue cuma nge-text doang kok. Gue cuma ini, cuma, ya itu kenyamanan yang kecil-kecil ya. Lama-lama Jadi kok gini, enak gitu ya. kok kayaknya nggak apa-apa deh, kayaknya nggak apa-apa ya, bikin pemakluman, Iya. making excuse gitu ya. Betul. Akhirnya jadi, ya kenapa gue ada di sini ya, gitu. Jadi yang kecil-kecil itu memang lebih bahaya dibandingkan yang langsung duar gini-gini. Wah gawat nih, gue udah mulai naksir. Mendingan gue jangan sering-sering ketemu lah gitu ya. Iya. Gue ngobrol aja deh gitu, atau gue kasih tau pasangan gitu. Ada yang gila Mbak Zoya, masa suruh kasih tau pasangan, runyam dong hidup gue. Bukan begitu, tapi maksudnya istilah gini, kalau kita nggak punya niatan aneh-aneh gini, aduh sayang kayaknya aku agak-agak tempting lihat yang ini, kenapa ya gitu. Aduh, gitu. Kalau misalnya aku nggak mau terlalu banyak ini sama dia, kan aku bisa tergoda. Iya, Itu iya. malah lebih santai ya nggak sih? Benar, Oke. benar. Terus kalau ini ya kayak misalnya bagaimana sih kalau sebagai suami istri gitu ya untuk lebih kayak gini-gini, kayak seks juga adalah bagian dari ibadah, of Benar, course benar. gitu. Nah terus apakah kan tadi gini, nggak jaim itu susah loh beneran. Susah. Selama aku konseling ya menjadi seksolog klinis itu orang gini, aku malu minta sama suami, aku nggak enak ngomong sama istri mbak, tapi butuh sama orang lain curhat, Nah, tapi mau itu. pasangannya sendiri nggak, gemes loh gitu. Iya. Gimana sih tips dan trik kalian supaya nggak jaim sama pasangan? Asli deh, bener itu penting banget karena berapa kali selalu udah sampai ke sofa konseling aku pasti kok kayak gitu. Oke, masalah gimana gini, ujung-ujungnya sebenarnya ya kok kenapa nggak pernah ngomong, ya malu lah. Nah, itu, Berdua iya. sama yang lain nggak malu gitu, Itu, tapi sama makanya. pasangan sendiri malu. Oh my god, gimana dong tipsnya kalian supaya dari awal kok bisa nggak jaim-jaiman? Kalau aku Itu sih janjian apa? Justru aku juga sebenarnya awalnya tipikal yang jaim ya, ya kan aku orangnya tipikal yang jaim. Ibaratnya kadang ganti baju depan suami suka malu gitu ya. Serius? Waktu awal, mungkin atau kenapa? Mungkin karena kebiasaan karakter itu kan karakter keluarga Iya. juga. Papaku dan mamaku tipenya kaku juga, bukan tipikal yang mesra, yang kalau mengungkapkan kasih sayang tuh bukan yang tipikal bisa cium di depan anak-anaknya, nggak gitu. Nggak bisa. Ngerangkul gandengan tangan aja aku nggak pernah melihat mereka gitu. Jadi kayak kebawa dari keluarga yang memang kaku gitu untuk mengungkapin rasa cinta gitu kan. Nah tapi dia orangnya nggak tahu kenapa tiba-tiba banyak hal yang diutarakan gitu. Jadi makanya aku nggak bilang mau jaim ya, misal kalau sayang, kalau Iya, mau yang terus peluk-peluk Enak gitu. ya ternyata iya, gitu, terus dia ekspresif juga gitu. suka cerita, misalkan kayak dia ada temennya, dia sih kadang bukan bermaksud gosip ya, kayak gini-gini, ternyata soalnya dia tuh nggak bisa ngungkapin ke istrinya karena dia tuh nggak sayang sama istrinya. Kita ngambil istilahnya ngambil ibroh, Iya. ngambil pelajaran, ternyata Temennya ada yang misalnya selingkuh Iya. gitu, dia sayang sama istrinya tapi dia tuh nggak bisa dapetin ini di istrinya, jadi dia akhirnya gitu. Nah dia cerita, nah kalau aku tuh kebutuhannya kayak gitu, jadi awalnya begitu, dia cerita dulu, mungkin ngambil cerita dari orang, terus dia baru ngungkapin dia tuh maunya gini, terus aku lama-lama jadi karena bertahun-tahun yang menikah kebiasaan Iya. gitu, kebiasaan untuk jadi dia juga cerita, aku juga cerita gitu. lagian mikir kok sama istri sini kok jaim ya gitu. Kan dibilang kita kan dia pakaian saya gitu kan. Jadi saya tinggal ngomong gitu loh. Gue tinggal ngomong nih, aku orangnya gini loh, aku maunya gini gitu. Misalnya gimana, ya langsung ungkapin aja, lebih baik gitu kan, terbuka gitu, kita mau gimana Benar, itu gitu. sih yang susah kan. Soalnya kalau nggak terbuka bahaya. Iya benar, Bahaya. benar. Iya, Setuju, aku. soalnya kan aku nggak bisa baca pikirannya dia, kebutuhannya dia, keinginannya dia gitu. Begitupun dia ke aku. Jadi ya lebih baik memang kita ya bener-bener, sebenarnya kan suami itu selain memang jadi suami yang memang partner hidup, udah jadi kayak sahabat kan. Anggap aja dia sahabat yang bisa diajak curhat gitu. Terus kita pengen dia, Partner hidup lah maksudnya ya. Iya. baju bobonya gimana gitu ya, kita yang beliin, kita pilih, aku suka deh kamu baju ini Iya gitu, aku gitu. suka nih gitu. Atau dia cerita dia pengennya pakai pakaian dalam yang kayak gini nih. Aku lebih suka kalau cewek tuh pakaian Gini. dalamnya gini gitu Gitu. kan.
Jadi kan bukan berarti pakai hijab kalau Soalnya aku harus yang ketutup juga kan. Jadi menyesuaikan kebutuhan. Iya, kan kita suami. laki-laki itu kan Kamu juga visual. seneng kali Iya, ya. ya kan mumpung pakai kayak gitu. Betul, ya, semua cewek pasti senang lah punya penampilan seksi gitu kan. Tapi kan kita seksinya pas tepatnya gitu loh. Tempatnya terus sama di depan memang yang memang sesuai gitu. Iya. Gitu Iya. sih. Jadi karena ini bener banget ya Mama Endet ya. Jadi sering kali gitu ya berada dalam urusan perselingkuhan karena apa? Ngerasa aduh nggak bisa bersenang-senang sama pasangannya sendiri. Tapi kalau ditelusuri bukan nggak bisa bersenang-senangnya apa? Nggak mau nyoba ngomong, ya. Nggak mau breaking the rules gitu ya. Istilahnya breaking the ice kayaknya misalnya kayak kebiasaan aja ya namanya juga siapa sih yang mau misalnya kayak Soraya ngerasa aku kan emang kaku jadi aku nggak mau ngapa-ngapain. Ya nggak juga ternyata mengungkapkan itu ya pasti awkward lah, pasti risih lah pertama-tama. Tapi ya kalau misalnya risihnya itu jalan terus, akhirnya ketika bisa berekspresi malah lebih oke, lebih langgeng kan gitu. Biasanya tuh katanya laki-laki tuh nggak mau cerita katanya ke pasangan takut istrinya marah atau takut tersinggung. Iya takut tersinggung gitu kan. Sebenarnya sih dengan aku sih berpikir waktu itu dengan dia terbuka mungkin emang ada kata-kata atau apa kan namanya cewek ya lebih sensitif ya yang kita nggak suka. Ya tapi berusaha nerima sih, kadang-kadang kan kritik tuh harus kita terima. Bisa jadi emang kita salah atau memang kita nggak sesuai. Kan bisa ngomongnya bebe dulu kok, saya bisa mau ngomong sesuatu yang agak nggak nyaman, saya ajak dulu ngomong gitu. Tapi ada clue di depan. Misalnya contoh Bunda, ini agak sedikit nggak nyaman ya, tapi aku harus omongin gitu. Jadi udah tahu, dia udah siap-siap. Psikologinya dikondisikan gitu ya sehingga jadi dia siap-siap akan menerima informasi yang tidak nyaman. Iya. Gitu kan, ya udah kita bahasain gitu. Dan memang saya orangnya kalau mau ngomong itu berpikir dulu gitu loh, pelan-pelan gitu sih caranya. Ya bedanya kalau cowok banyak mikir, kalau cewek kan langsung tuh. Yang penting udah diungkapin duluan. Iya, padahal habis belakangan ya. kenapa harus diomongin ya, itu panjang-panjang gitu kan kalau cewek gitu kan biasanya. Tapi nggak apa-apa Iya, ya betul. kan ya. Maksudnya gini, kan kalau kita nggak nyaman sama pasangan kita, kita mau nyaman sama siapa? Betul, Ya, betul. seperti yang Soraya bilang tadi, nanti kita dapat kenyamanan-kenyamanan tempat lain. Ngerinya Bahaya. itu. Kalau jadi- kita misalnya solid di rumah dengan kenyamanan yang kita punya, Betul. yang lain kayak nggak apa-apa gue di rumah anteng kok, Iya. terima sama pasangan gue begini-begini Benar, gitu. benar. Ini saya suka nih tadi istilahnya Soraya dan Doni bahwa gini, jangan lupa bahwa kita itu tidak pernah akan bisa membaca isi pikiran pasangan. Iya. Kita bukan peramal, ya Betul. Mama Endet. Jadi usahakanlah bagaimanapun caranya untuk bisa memberitahu apa yang kita inginkan. Jangan cuma bilang gini, sayang aku nggak suka diginiin. Misalnya gini, sayang aku nggak suka warna hitam. Lah selain warna hitam ada berapa juta warna di dunia ini gitu ya. Iya. Sayang aku nggak suka diginiin, aku sukanya tuh diginiin. Kamu misalnya peluk aku, gandeng tangan aku, Iya. aku sukanya dipeluknya begini, aku suka diusap-usap. Itu kan jadi pasangan tuh tahu bagaimana caranya membahagiakan kita gitu ya. Itu Iya. penting banget. Proses lah ya intinya semua sampai ke tahap bisa open banget gitu juga proses sih buat aku sih. Ya karena kan karakter yang tadinya belum kebentuk lama-lama kebentuk dan akhirnya bener juga ya harusnya kita kayak gini nih, apa yang aku suka, apa yang kamu suka omongin gitu. Jadi itulah sih kuncinya sih komunikasi bener sih. Itu bukan awalnya aku pikir mitos ya. komunikasi. Gue bilang sih apa? Tapi ternyata emang penting banget emang loh. itu Banyak orang real banget. cerai, berantem atau apa karena lack of communication kan. Terus juga memang baik lagi kalau kita kan alhamdulillah sama-sama belajar. Jadi apa-apa tuh pasti ngomongnya gini, ini udah mengganggu ibadah nih gitu loh, mengganggu keusahaan aku nih, aku pengen ngomong sama kamu. Maaf ya nggak nyaman. Nah, jadi pas di ngomong pun dia juga udah tahu, oh nih ada informasi nggak nyaman tuh tadi. Tapi udah tahu goalnya. Refleksif ya. Sampai ke hubungan seksual pun dia juga ngomong, aku tuh butuh nih paling enggak 2 hari sekali lah. Atau misalnya paling lama 3 hari sekali lah. Jangan sampai lebih dari itu. Karena kalau cowok tuh udah kebutuhan. Nanti pikirannya kayak ibadah, aku jadi pikirannya suka aneh-aneh. Ya kan ngeri-ngeri juga pandangan. Misalnya ada yang tiba-tiba lucu, apa kan jadinya malah yang tadinya nggak Kadang-kadang nggak lucu aja juga jadi lucu tuh kalau lagi mumet ya. Kalau aku udah tenang, kata dia sendiri open itu, kalau aku udah tenang, udah bebas, jadi aku udah nggak ngeliat ya siapa, udah enggak gitu. Suamiku sejujurnya bagian tubuh yang paling aku suka adalah dada kamu.